Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, sepantasnya kita tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sampai detik ini, sampai jam ini, Allah masih tetap berikan kita nikmat kesehatan lahir dan batin. Berkat nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu, sehingga kita bisa kumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Oleh karena itu sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam jangan lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada Nabi itu nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir, dan kita juga akan mencintai Rasulullah itu dengan secara utuh. Pribadi beliau kita cintai dan kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau kita rajin menerapkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan ini, kita akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan kesehatan lahir maupun batin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar apa yang saya sampaikan nanti adalah wasiat untuk saya. Kalau ada manfaatnya itu wasiat, ambillah sebagai pelajaran kita. Pesannya adalah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar yang selalu menyertai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini kan sebagai seorang manusia sering ngomong dalam hati kita, bahkan kita sering sambat kalau orang Jawa bilang itu. Kita ini kadang-kadang merasakan rezeki itu sempit. Kadang-kadang jalannya itu sempit cari rezeki itu. Kemudian kalau kita lihat ada orang yang rajin cari rezeki, keluar pagi balik sore, rezekinya begitu-gitu aja. Ada orang cuman duduk-duduk saja, cuman duduk di rumah saja, rezekinya berlimpah. Ini persoalan. Maka persoalan kita bicarakan kali ini adalah rezeki itu dijemput atau dia datang sendiri. Persoalan ini pernah dibahas oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i dan kita adalah penganut Imam Syafi'i. Beliau ini berdua pernah satu majelis, karena guru dan murid, satu majelis Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik menerangkan kepada Imam Syafi'i begini, bahwa rezeki itu datang atau sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa datang tanpa sebab, tanpa kita kerja apa-apa, atau dia datang rezeki itu. Dan manusia cukup, kata Imam Malik, bertawakal dengan benar, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Kemudian lakukanlah yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biar Allah yang berikan, yang ngurusi masalah rezeki kamu tadi. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini sesuai dengan sebuah hadis Nabi. Rasul bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu khisama wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian ini bertawakal, benar-benar bertawakal, la razaqakum, kata Allah, pasti akan aku berikan rizki kepadamu sebagaimana seekor burung yang terbang dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Jadi rizki itu
datang, kata si Imam Malik. Kemudian pendapat Imam Malik ini dibantah oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai guruku, rezeki itu bukan datang sendiri. Dia itu kita harus bekerja, dijemput. Karena dia tidak akan datang sendiri. Seperti tadi yang dikatakan, Kattairi yaghdu khisama wa taru bitana. Seperti seekor burung yang keluar dari sarangnya, kemudian dalam keadaan lapar dan balik ke kandangnya dalam keadaan kenyang. Berarti rezeki itu dicari, bukan datang sendiri tanpa sebab. Dua ulama ini saling membantah, tetapi mereka tidak mempersoalkan itu. Akhirnya Imam Malik diam, Imam Syafi'i diam. Kemudian dilanjutkan ceritanya, Imam Syafi'i keluar dari majelis itu, pulang. Di tengah jalan beliau ini melihat orang yang sedang memanen anggur. Imam Syafi'i ini karena dia ulama besar dan dia orang yang alim, tanpa pernah diminta oleh petani itu dia bantu. Dia bantu petani itu untuk memetik buah anggur tadi. Setelah selesai, Imam Syafi'i dapat hadiah upah dari kerja memetik buah anggur itu adalah sekeranjang anggur. Imam Syafi'i setelah mendapatkan buah anggur itu, dia ingin balik ke pondok untuk menyatakan kepada gurunya, membuktikan kepada gurunya bahwa rezeki itu harus dicari, bukan tanpa sebab dia datang. Kemudian datanglah dia ke pesantren. Sampai di pesantren dia lihat Imam Malik sedang duduk-duduk santai di serambi masjid itu, di serambi pondoknya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wahai guruku, apa yang menjadi pendapatku bahwa rezeki itu dicari benar adanya, dan aku sudah buktikan. Hari ini aku bekerja, kemudian aku dapat sekeranjang anggur ini, dan rezeki ini kuberikan kepadamu untuk kau cicipi rasa anggur ini seperti apa. Mendengar pernyataan Imam Syafi'i tadi, Imam Malik ketawa, senyum. Apa katanya? Wahai Imam Syafi'i, aku ini memang duduk-duduk di pesantren dari pagi sampai siang ini, aku nggak keluar-keluar. Aku hanya mengerjakan tugasku sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz mengajar murid-muridku. Aku memang tidak keluar. Tapi di saat aku duduk santai tadi, aku menghayal dan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku anggur. Alangkah enaknya kalau aku makan anggur siang-siang seperti ini. Tiba-tiba kau datang. Kau datang membawa sekeranjang anggur di hadapanku. Itu artinya bahwa anggur ini datang tanpa sebab. Aku tak bekerja, aku tak ngapa-ngapain, tahu anggur ini datang kepadaku. Artinya bahwa cerita ini benar adanya. Imam Syafi'i ya benar, Imam Malik ya benar. Kalau kita ambil kesimpulan dari cerita Imam Malik dan Imam Syafi'i ini, maka kalau kita lihat, semua makhluk itu, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, itu semua sudah dijatah oleh Allah rezekinya. Sudah ada jatahnya itu. Kita nggak usah repot-repot lagi. Bahkan dalam hadis Nabi, riwayat Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda, "Tsumma yursilul malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqi wa sa'id." Ketika malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalam rahim ibu kita, maka ditetapkan 4 hal. Apa itu? Tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, dan tentang susah atau senang dia itu besok. Sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, berdasarkan hadis ini dan berdasarkan pernyataan tadi bahwa anak kita di rumah itu sudah ada jatahnya itu. Jangan takut punya anak banyak. Mereka sudah punya jatah. Jatahnya ada. Nah, kita tugas sebagai kepala rumah tangga ini hanyalah mencarikan jatah itu dan memberikan kepada anak kita. Jadi bukan kita yang ngasih rezeki anak kita itu. Yang berikan rezeki kita kepada anak kita itu adalah Allah yang sudah ditetapkan dan sudah dijatah kepada kita semua. Artinya apa itu? Artinya kita ini tidak boleh berpangku tangan untuk diam saja. Punya anak 5, terus kata Allah itu jatahnya sudah ada, terus kita diam di rumah, ya anak kita bisa mati. Maka dari itu harus dicari.
Kenapa? Anak kita belum mampu untuk mencari rezekinya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, maka dari itu rezeki itu adalah harus dicari. Kemudian yang kedua, setiap jiwa ya tidak akan mati. Setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah atau semua jatah rezekinya itu. Siapapun itu. Jadi kesimpulannya, siapa yang sudah mati itu tandanya jatah rezekinya sudah habis. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan, ayyuhan nas inna ahadukum lan yamut hatta yastakmila rizqah fala tastambi'u rizqah. Ittaqullaha ayyuhan nas wajmalu fit talab khudhu mahalla wa da'u ma haram. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat. Dan bertawakallah kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal, buang yang haram. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, hakikat rezeki. Apa yang dimaksud dengan rezeki itu? Rezeki itu adalah apa yang kita gunakan, apa yang kita makan, itu namanya rezeki. Yang di bank, duit kita yang berjuta-juta di bank itu bukan rezeki kita. Baju kita yang di dalam lemari yang tidak pernah kita pakai itu bukan rezeki kita. Bisa aja dimakan rayap. Uang kita bisa saja dicuri orang. Itu bukan rezeki kita. Yang rezeki kita adalah yang kita makan dan kita habiskan itu. Apa kata Rasulullah? Yaqulu ibnu Adam mali mali. Qala wa halaka ya ibni Adam min malik illa ma akalta fa abdaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Wahai manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu adalah, wahai manusia, adalah hanyalah apa yang kamu makan sampai kamu habiskan, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan itulah yang tersisa sebagai rezekimu. Jadi baju yang kita pakai adalah rezeki kita, uang yang Bapak masukkan ke dalam kotak amal masjid itu adalah rezeki yang Bapak bisa terima besok di akhirat. Itu rezeki kita. Uang yang tidak kita sumbangkan di bank itu bukan rezeki kita. Maka apa yang kita habiskan di sini adalah itu namanya rezeki kita. Kalau kita punya beras 10 karung, yang kita makan hanya sepiring, itulah rezeki kita. Yang 9 karung itu bukan rezeki kita. Maka banyak orang gajinya besar, rezekinya kecil. Banyak orang gajinya kecil, rizkinya besar. Artinya apa? Dia makan bisa apa saja, tapi walaupun gajinya kecil. Kadang kita gaji kita besar, tapi kita hanya makan tempe saja, nggak boleh daging, nggak boleh telur. Rizki kita menjadi kecil karena yang kita makan hanyalah sedikit. Maka beruntung bagi kita yang gajinya kecil, rizkinya besar. Pasti kita bisa menikmati seluruh makanan yang ada di dunia ini, tidak ada pantangan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, mari kita lihat bagaimana cara Allah memberikan rizki kepada kita. Ada 4 tahap, ada 4 cara Allah memberikan rizki kepada kita. Pertama, tingkat pertama, semua makhluk ada sudah dijatah oleh Allah rezekinya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua binatang, semua makhluk yang melata di muka bumi ini sudah diberikan rezeki oleh Allah. Artinya kalau kita diam saja, itu insya Allah ada yang ngasih makan kepada kita walau sepiring. Pasti Allah gerakkan hati orang untuk berikan kita makan kalau kita tidak makan hari itu. Itu tingkat yang paling dasar sekali. Tingkat yang kedua adalah rezeki itu harus dicari. Jadi kalau mau dapatkan rezeki tidak duduk-duduk saja, harus cari. Kenapa? Dengan mencari itu kita dapatkan lebih. Kalau kita kerja 2 jam, maka kita akan dibayar dengan 2 jam. Kalau kita kerja sehari, maka kita akan bekerja dibayar dengan sehari. Kalau kita duduk-duduk saja, maka kita tidak bisa lebih. Kalau kita pengen lebih, maka carilah rezeki itu sesuai dengan kadar waktu yang kita gunakan. Itu tingkat kedua, Allah berikan rezeki kepada kita dengan belajar, dengan kita berusaha. Yang ketiga, tingkat yang paling tinggi, yaitu Allah rezeki yang untuk orang-orang bersyukur. Artinya apa itu? Yang kita dapatkan itu bukan saja rezeki berupa materi, tetapi berupa rasa.
Maka dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur atas nikmatku ku tambah, kalau kau ingkar kau akan kafir. Artinya apa itu? Allah akan lebihkan rizki kita itu bukan saja berbentuk materi, tetapi berbentuk rasa ketenangan dan kebahagiaan. Walau punya duit 1.000, tapi bahagianya luar biasa. Ketimbang punya duit 1 miliar, tapi sakit hatinya luar biasa. Dikejar-kejar segala macam. Maka dengan punya uang 100.000 dengan bahagia, itulah namanya rizki tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat yang paling tinggi atau tingkat nomor 3. Tingkat yang paling tinggi Allah kasihkan rizki itu adalah yang seperti yang dilakukan oleh Imam Malik. Rizki datang tanpa sebab. Rizki datang tanpa sebab. Ini adalah istimewa. Apa katanya? Ittaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan buatkan jalan keluarnya. Ya. Dari mana itu? Dan Allah berikan rizkinya tanpa atau min ghairi la yahtasib, tanpa sebab. Allah akan berikan rizki kita kepada kita tanpa sebab. Dengan syarat. Ada syaratnya. Pertama, seperti Imam Malik. Beliau ini adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Alim. Luar biasa ibadahnya kepada Allah. Dia hablum minallah itu komplit. Yang kedua adalah hablum minan nas. Kita harus jalankan peran kita sebagai manusia. Kalau kita seorang mekanik, ini hablum minan nasnya, maka jadilah mekanik yang profesional. Maka duit akan datang. Kita akan dipanggil. Kita nggak perlu lagi cari-cari orderan. Order akan datang sendiri karena kita tahu bahwa kita sangat profesional dan sangat bagus pekerjaannya. Kalau jadi tukang yang bagus, pekerjaan yang rapi, maka kita akan dicari. Itu namanya rezeki datang sendiri. Nggak perlu kita tawar-tawarkan diri. Jadi karakternya, kalau kepengen dapat min ghairi la yahtasib, kuatkan imannya, dekatkan diri kepada Allah, kemudian profesionalkan, skill tingkatkan, kemampuan, keterampilan pekerjaan itu ditingkatkan, maka rezeki akan nyempurah keluar, akan keluar dari sarangnya. Kenapa? Karena kita orang yang punya skill tinggi dalam melaksanakan pekerjaan itu. Kenapa Imam Malik dapat 1 keranjang anggur? Karena Imam Malik ini adalah guru yang skillnya tinggi, guru yang sangat mumpuni dalam ilmunya, maka anak muridnya sangat salut kepadanya, maka dia akan datang rezeki itu tanpa pernah dia bekerja. Maka dari itu, kalau ingin mencontoh Imam Malik, kuatkanlah hablum minan nasnya, hablum minallahnya, kemudian kuatkan juga hablum minan nasnya. Insyaallah rezeki akan datang tanpa sebab kepada kita. Tahu-tahu datang orang ke rumah kepada kita untuk menawarkan satu pekerjaan, karena dia tahu pekerjaan kita sangat bagus, dinilai oleh orang sangat bagus. Maka tingkatkan skill itu, insyaallah rezeki min ghairi la yahtasib akan datang. Dan jangan lupa bersembahyanglah, solatlah kepada Allah, karena kita ini adalah milik Allah. Maka nyembahlah kepada Allah, jangan nyembah kepada yang lain. InsyaAllah Allah akan bantu menggerakkan seluruh orang yang di muka bumi ini untuk datang kepada kita, memberikan rizkinya kepada kita semua. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua.